Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan nafas hidup kepada kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kerja dan karya serta usaha kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22 yang mengatakan demikian. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah aku berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku, setiap orang tentu memiliki harapan atau cita-cita dalam hidupnya. Namun terkadang harapan atau cita-cita itu tidak selamanya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita inginkan. Jika kita membaca bagian Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus pun memiliki suatu harapan atau cita-cita dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Salah satu harapan atau cita-cita terbesar dari Rasul Paulus adalah ia bisa mengunjungi kota Roma untuk memberitakan Injil. Namun apakah harapan atau cita-cita dari Rasul Paulus itu akhirnya ia dapat wujudkan? Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 28, maka kita mengetahui bahwa akhirnya harapan atau cita-cita Rasul Paulus untuk mengunjungi Roma memang terwujud. Namun sayangnya, ia mengunjungi kota Roma bukan sebagai orang yang bebas merdeka, melainkan sebagai tahanan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Semua itu bermula ketika Rasul Paulus datang ke Yerusalem untuk membawa bantuan bagi jemaat Yerusalem yang mengalami kesulitan finansial. Di Yerusalem, suatu kejadian buruk menimpa Rasul Paulus ketika ia mengunjungi Bait Allah. Para pesiarah Yahudi yang datang dari Asia menuduh Rasul Paulus menajiskan Bait Allah. Mereka menuduh Rasul Paulus menajiskan Bait Allah karena Rasul Paulus membawa orang asing masuk ke Bait Allah. Dan orang-orang Yahudi dari Asia ini, mereka menghasut massa, dan akhirnya massa menangkap Paulus bahkan berupaya untuk membunuhnya. Namun bersyukur bahwa nyawa Rasul Paulus masih selamat. Tetapi sehubungan dengan peristiwa itu, Rasul Paulus harus dipenjarakan selama 2 tahun. Dalam proses selanjutnya, Rasul Paulus berupaya untuk naik banding ke kaisar yang berkedudukan di kota Roma. Sebagai orang Yahudi berkewarganegaraan Romawi, memang Rasul Paulus dimungkinkan untuk mengajukan permohonan naik banding ke hadapan kaisar sehubungan dengan perkaranya itu.
Dan kemudian permohonan Rasul Paulus dikabulkan, dan dengan pengawalan ketat ia berangkat ke Roma. Dan itu berarti harapan, cita-cita Rasul Paulus untuk mengunjungi kota Roma akhirnya terwujud. Namun sebagaimana dikatakan tadi, bahwa ia mengunjungi kota Roma bukan sebagai seorang yang bebas merdeka, namun dalam status sebagai tahanan. Namun demikian, yang luar biasa adalah ketika ia mengunjungi Roma sebagai tahanan, ia tetap memberitakan Injil Kristus. Ia tetap menyaksikan tentang siapa Yesus Kristus. Ia menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan meraih cita-cita. Bagi Rasul Paulus, cita-cita itu adalah mengunjungi kota Roma untuk memberitakan Injil. Dan kita pun tentu memiliki harapan atau cita-cita. Dalam perjalanan kehidupan meraih cita-cita, mungkin kita pernah mengalami keadaan yang mirip dengan yang dialami oleh Rasul Paulus. Keadaan di mana harapan atau cita-cita yang ingin kita wujudkan pada akhirnya tidak bisa kita wujudkan. Atau mungkin harapan atau cita-cita yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita inginkan bisa kita wujudkan, namun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dari awal. Dan saat hal seperti itu terjadi, apakah kita harus kecewa? Apakah kita harus bersungut-sungut dan marah serta menyalahkan Tuhan? Tidak. Ketika harapan atau cita-cita itu tidak bisa kita wujudkan, ataupun ketika harapan atau cita-cita itu bisa terwujud tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita, tetapi di bawah kendali dan rancangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan yang berada di bawah kendali dan rancangan Tuhan yang Maha Kuasa, kehidupan yang kita jalani tidak selalu lurus dan mulus. Kadangkala harapan atau cita-cita itu tidak bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, atau tidak bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun demikian, kita tetap juga harus mengimani bahwa Tuhan Allah memiliki rencana dan rancangan indah dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin tidak bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kita, kita mengimani bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan kita juga harus mengetahui, meyakini dan mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita dengan semangat menjalani hidup, walaupun cita-cita dan harapan tidak terwujud sesuai dengan keinginan, rencana, dan juga pikiran-pikiran kita.
tapi mari kita terus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang Tuhan lakukan bagi kita adalah yang terbaik bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah belajar Tuhan dari firman-Mu bahwa cita-cita dan harapan tidak selamanya bisa kami wujudkan sesuai dengan pikiran, sesuai dengan rencana dan keinginan kami. Tapi biarlah kami meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan kami juga meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kuatkan kami Tuhan, ketika cita-cita dan harapan tidak terwujud, atau mungkin terwujud tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Kami tetap melangkah, menjalani hidup dengan penuh semangat. Kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh tetap bersaksi, memberitakan Injil, dan menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami. Berkatilah usaha, kerja, dan karya kami di sepanjang hari ini. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Tuhan lindungi kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan kami muliakan di sepanjang hidup yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.